Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, yuk kita latihan bagaimana cara menggunakan pikiran kita untuk berpikir positif. Ya benar, kita harus berlatih. Dengan berlatih, insya Allah kita akan terbiasa menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang positif. Pertama, perlu dipahami bahwasanya kitalah yang mengendalikan pikiran kita. Oke, apapun yang di luar sana itu di luar kontrol kita, di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita. Yang kita mampu adalah kita mampu untuk mengendalikan pikiran kita. Oke, beberapa latihan ini silakan diikuti, dijawab dengan cepat. Kemudian setelah Anda menjawab, nanti kita akan latihan beberapa pertanyaan. Oke, siap ya. Yang pertama, pikirkan tentang air atau es. Ya, boleh salah satunya. Oke, andaikan Anda memilih air. Oke, pikirkan tentang air. Air yang panas, air yang mengalir, mungkin air yang ada di laut, atau sebagainya. Yang sesuatu tentang air, tapi ia bukan es. Oke, baik, sekarang yang kedua. Pikirkan tentang nasi goreng ataupun sop buntut. Enak sekali ya. Oke, mungkin Anda memilih nasi goreng, boleh. Oke, seandainya nasi goreng, maka pikirkan bagaimana Anda memasaknya, atau pikirkan bagaimana nasi goreng kesukaan Anda. Oke, baik sekali. Yang ketiga, pikirkan tentang Jakarta atau Surabaya. Oke, baik, pilih salah satunya. Ya, kita mungkin memikirkan tentang Surabaya. Baik, Surabaya apa ya? Kota pahlawan. Kemudian di Jawa Timur, banyak lagi ya. Oke, baik. Sekarang pikirkan tentang sepeda motor atau mobil. Mana nih? Oke, Anda ambil mobil misalkan. Mobil, oke, mobil, merek-merek mobil atau mobil idaman Anda, atau apapun. Oke, sekarang pikirkan tentang hujan ataupun cerah. Pilih yang mana? Oke, nah hal-hal ini gampang untuk kita pikirkan karena hal-hal ini tidak menyangkut emosi kita. Oke, bagaimana kalau seandainya sesuatu yang kita pikirkan itu berkaitan dengan emosi yang ada di dalam diri kita? Karena kita tertarik, karena kita berharap, karena kita cemas, kemudian kita harus memberikan pilihan kepada pikiran kita. Nah, disinilah letak daripada terapi berpikir. Misalkan saat kita mengadakan pesta, ternyata hujan. Oke, apa yang Anda pikirkan? Wow, hujan ini membawa mudarat, atau hujan bisa mengganggu acara. Oke, tapi Anda boleh memikirkan tentang wow, hujan keren sekali. Mungkin hujan adalah berkah. Ya, mungkin hujan ada sesuatu yang mungkin hari ini kita belum bisa pahami, tapi dia tidaklah buruk. Nah, bagaimana cara kita berpikir seperti itu dan tidak seperti ini? Artinya mengambil yang baik kemudian menghilangkan yang tidak baik, itu adalah semua dalam kontrol kita. Oke, misalkan kita berpikir tentang api. Oke, api yang berbahaya, atau api yang justru berguna dan bermanfaat buat kehidupan. Oke. Atau Anda berpikir tentang kuliah, di mana Anda kuliah di suatu tempat, kemudian ada alumni lulusan yang berhasil, ada juga alumni lulusan yang kurang berhasil dan tidak berhasil. Oke, Anda mau pilih memikirkan yang mana? Kalau Anda memilih memikirkan yang tidak berhasil, kemudian energinya membawa Anda berpikir negatif kepada diri Anda, dan akhirnya Anda mulai bertanya-tanya, jangan-jangan nanti saya kalau kuliah juga tidak berhasil seperti mereka. Oke, padahal ada kesempatan Anda untuk berpikir pada orang yang berhasil. Misalkan Anda mulai berpikir, kenapa ya dia bisa berhasil dan sukses? Apa ya kiat-kiatnya? Apa yang dia lakukan? Oke, jadi pikiran Anda akan mengarah kemana gerak Anda, perkataan Anda, tujuan Anda. Maka kalau kita mengarahkan sesuatu pada pikiran yang memberdayakan, pikiran yang positif, maka hasilnya juga akan positif bagi kita.
Misalkan kita memikirkan tentang hubungan kita. Oke, akankah ia menerima atau menolak? Oke, Anda mau yang mana? Tentu Anda ingin yang menerima tentunya. Oke, baik, bagaimana kiat-kiatnya? Bagaimana caranya? Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang membuat ia tertarik dan apa yang membuat ia suka kepada Anda? Oke, jadi berpikir yang positif akan menghasilkan energi yang positif. Misalkan ada orang yang sukses di dalam bisnisnya atau pekerjaannya, sehingga dalam beberapa tahun ia telah kelihatan menghasilkan sesuatu, mungkin berupa rumah atau mobil yang Anda juga kepingin. Dan ada juga teman-teman Anda yang sampai hari ini juga belum berhasil. Oke, sekarang Anda tinggal memilih untuk memikirkan yang berhasil ataupun yang belum berhasil atau yang tidak berhasil. Nah, kalau Anda berpikir yang negatif, maka hasilnya akan membawa diri Anda pada hal-hal yang negatif juga. Namun kalau Anda berpikir positif, maka yang positif itu akan membantu Anda untuk mencarikan ide-ide, gagasan, solusi, sehingga gerak-gerak Anda, langkah-langkah Anda juga mengikuti apa yang Anda pikirkan. Oke, sekarang berpikir tentang kesenangan. Apa kesenangan yang akhirnya berbuah sebuah karya, berbuah sebuah kemanfaatan, atau ada kesenangan yang justru merugikan Anda? Misalkan hiburan malam, minum-minuman, dan sebagainya. Minuman keras ya tentunya. Oke, sekarang Anda pikirkan tentang sebuah kesenangan. Oke, kesenangan. Apa itu kesenangan? Ya, kesenangan yang Anda sukai. Kalau Anda terus menyenangi sesuatu yang Anda senangi hari ini, namun dampaknya negatif pada keuangan Anda, pada kehidupan Anda, maka kesenangan itu harus Anda ganti dengan fokus kepada berpikir kesenangan yang lain, yang positif, yang membangun. Ya, akhirnya nanti kesenangan, hobi membuahkan hasil bagi kehidupan Anda. Ya, nah teman-teman yang berbahagia, belajarlah sesuatu untuk tidak pernah melihat sesuatu itu sebagai hal yang negatif. Oke, misalkan kita melihat penjahat, koruptor, dan sebagainya. Mungkin itu adalah perilaku yang negatif, benar. Namun dalam pandangan kita, justru kita bisa melihatnya dalam sisi yang positif. Bagaimana? Kita justru melihat bahwasanya aparat kita, kepolisian mungkin, KPK mungkin, mendapatkan reward hasil kerja karena adanya koruptor. Benar, ya. Karena adanya koruptor, karena adanya penjahat, karena adanya pencuri, maka aparat penegak hukum bisa menjadi berprestasi. Oke, berarti dalam setiap hal yang negatif tersimpan hal yang positif. Nah, teman-teman yang berbahagia, mudah kan? Gampang kan? Jadi kalau kita melihat virus corona, oke, apa halnya virus corona? Ya mungkin kita rasakan adalah hilangnya pekerjaan, ataupun omset kita turun, ataupun sesuatu yang tidak pasti di kemudian hari. Ya, ini adalah hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita mengarahkan pikiran kita ke hal yang positif, kita lihat bagaimana kemudian corona ini akhirnya COVID-19 ini mampu untuk mengerem segala ambisi-ambisi kita, merubah segala cita-cita kita, ataupun bisa kita lihat dengan kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu bermanfaat, maka ia akan menghasilkan energi yang positif, sehingga kita bisa lebih tenang, sehingga kita bisa lebih nyaman, sehingga kita bisa lebih menerima keadaan. Kemudian kalau kita sudah tenang, nyaman, menerima, maka kecerdasan akan muncul, ide-ide brilian akan muncul, solusi-solusi akan muncul. Oke, tersenyum teman-teman yang berbahagia. Nah, ulangi audio saya ini dengan baik-baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.